live streaming di channel YouTube-nya Bang Deddy Sumargo dengan judul Pertemuan Terbuka dalam Rangka Penyelesaian Donasi M. Agus Salim. Lah, ini seru banget guys. Nah, buat kalian yang ketinggalan nih gak nonton live streamingnya atau males karena emang durasinya sangat lama. Nah, di video kali ini aku bakal ngerangkumin live streaming tersebut dan akan memaparkan hal-hal yang pentingnya saja ya guys. So, buat kalian penasaran, langsung aja yuk let's enjoy my video. FYI dulu nih guys, meskipun ini acaranya di channelnya Bang Deddy Sumargo, tapi sekarang hostnya bukan Bang Densu, melainkan seorang reporter profesional bernama Kak Abraham Silaban. Nah, tujuan adanya acara ini adalah untuk mempertemukan pihak Teknovi dan pihak Agus supaya mereka bisa saling mengutarakan pendapat mereka atau mungkin ada yang ingin disampaikan secara langsung gitu ya. Tujuan acara ini tuh supaya dalam membahas uang donasi dan juga kisruh yang sedang terjadi ini lebih paten gitu kalau langsung sama orangnya. Dari pihak Teknopi ada 3 orang yang ikut serta untuk berbicara. Yang pertama Teknopi sendiri, yang kedua pengacaranya bernama Om Brian, dan yang ketiga Kak Gary, tahu kan? Nah, namun dari pihak Agus sama-sama ini diberikan jatah 3 orang, namun Agusnya sendiri dia tidak datang. Bang Farhad Abbas pun selaku pengacara dia juga tidak datang. Nah, terus siapa dong nih yang mewakili Agus? Nah, mereka merupakan perwakilan resmi yang diutus oleh Agus dan Farhad Abbas untuk mewakili mereka. Mereka adalah 1. Pak Mustafa, 2. Bang Rafli, dan yang ketiga Ibu Marlina. Nah, untuk Ibu Marlina ini merupakan pengacara Agus juga ya guys. Nah, kalau 2 ini perwakilan saja. Nah, ini perwakilannya sah karena memang ada surat resmi dan surat kuasa dari Agus kepada ketiga orang ini. Sebenarnya hal ini sangat disayangkan ya guys, karena menurut aku lebih enaknya yang datang tuh langsung Agus dan Farhad Abbas. Nah, kalau kalian penasaran kenapa Agus nggak datang, ternyata pada saat itu Agus sedang ada jadwal di Polda. Kan Agus lagi ngelaporin Teknovi kan, nah lagi ngurus-ngurus hal itu di Polda, jadi nggak bisa menghadiri acara Bang Deddy Sumargo ini. Oke, kita langsung masuk ke sesi pembahasan. Nah, di sesi pembahasan, moderator nanya nih ke Teknopi apa yang ingin Teknopi sampaikan. Nah, kata Teknopi ternyata pihak Teknopi lah ya guys yang mengundang pihak Agus untuk ada di acara ini. Tujuannya untuk menyelesaikan kisruh yang sedang terjadi ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar, ada titik terang, ada titik temu di mana mereka bisa damai. Nah, menurut pihak Agus nih yang 3 orang ini, kata Bang Mustafa, kalau misalnya Teknopi mau damai, tinggal dikembalikan aja uangnya ke Agus, sisanya udah damai. Wow, sesimpel itu kata dia guys. Tapi aku salut banget sama Ibu Marlina nih. Ibu Marlina kan sama-sama perwakilan dari pihak Agus. Nah, menurut Ibu Marlina memang benar kita di sini untuk damai. Tapi sebelum damai, ini tuh ada beberapa benang-benang kusut yang harus kita luruskan dulu. Nah, harusnya begitu. Nah, Bang Mustafa jangan asal uangnya dikembaliin ke Agus, tapi hal-hal yang belum selesai kita lewatkan, nggak boleh. Supaya apa? Supaya kalau kita damai, itu dengan hati yang bener-bener damai. Nggak damai tapi hatinya tetap mengkal gitu, tetap kesel, gak boleh ya. Nah, kemudian moderator nanya lagi nih ke Teknopi, gimana Teknopi hubungan dengan keluarga Agus? Apakah komunikasi kalian masih baik-baik saja? Teknopi menjawab kalau seharusnya hubungan atau komunikasi mereka baik-baik saja nih. Namun setelah adanya video viral video call antara Farhad Abbas dan Agus, nah ini nih mulai komunikasinya agak renggang. Nih aku jelasin ya secara kesimpulan dari apa yang diucapkan oleh Teknovi. Jadi pada tanggal 19 Oktober 2024, Elmi, istrinya Agus, bersama Agus melakukan pemeriksaan ke dokter nih. Nah di situ Elmi masih nge-follow up tentang kabarnya Agus, kayak misalnya ngirim foto USG hasil pemeriksaan, CT scan mata, pokoknya mengenai kondisi Agus gitu ya. Nah terus Elmi juga memberitahu kepada Teknovi kalau bakalan ada jadwal operasi dekat ini. Kan itu tanggal 19 ya ngechatnya. Nah tanggal 21 merupakan tanggal dimana Agus harus mempersiapkan operasi tersebut. Jadi tanggal 21 harusnya Agus ke RS gitu buat persiapan. Nah, tanggal 23 sampai 25 itu baru jadwal pengoperasiannya gitu ya kan harusnya. Nah, kenapa aku ngomong kayak gini? Berarti di tanggal 19 itu hubungan komunikasi Elmi atau pihak Agus dengan Teknopi masih sangat baik karena Elmi tanpa diminta ya masih nge-follow up gitu tentang kondisinya Agus.
Nah, dengan Kak Elmi selalu men-follow up tentang kabarnya Agus kepada Teh Nopi, kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara pihak Agus dan Teh Nopi masih baik-baik saja. Meskipun itu dalam kondisi uang yang nominal 1,3 M itu udah dipindahkan ke tangan yayasan nih. Nah, meskipun udah di tangan yayasan, ya komunikasi mereka masih baik-baik saja ya pada tanggal 19 itu. Nah, FYI nih guys, buat reminder aja, kalau uang donasi itu di TF pertama kali pada tanggal 12 Oktober 2024 dan disusul beberapa hari kemudian tanggal 14 di TF yang 300 juta itu yang habis dari podcastnya Bang Densu. Ya, jadi intinya pada saat itu harusnya kondisi kita kira itu baik-baik aja. Karena kan Elmi udah secara legowo gitu ya, uangnya dikelola oleh yayasan dan secara terbuka juga memberikan follow up tentang kondisi Agus. Jadi kalau ada apa-apa tentang biaya atau apapun, tinggal kontak yayasan, maka yayasan akan langsung mentransfer uang donasi tersebut dengan jumlah yang dibutuhkan. Tapi ternyata guys, di tanggal 21, di mana harusnya itu adalah hari persiapan Agus untuk mempersiapkan operasi, tapi malah ya adanya video viral, video call antara Farhat Abbas dengan Agus Salim yang ya seolah menjelek-jelekan Teh Novi. Nah, di sini Elmi mulai menjauh nih, mulai keep silent, mulai enggak ngomong atau follow up lagi tentang Agus. Dia bakal nge-follow up kalau ditanya, itu pun responnya kurang cepat. Dan ya setelah menjauh malah ada laporan-laporan bahwa Teh Nopi dilaporkan oleh Agus dengan kasus pengancaman dan pemerasan. Alamak. Nah, moderator nanya lagi dong ke pihak Agus bagaimana tanggapannya tentang apa yang udah diucapkan Teh Nopi tadi. Nah, pihak Agus menyatakan bahwa sebenarnya Agus itu pada tanggal 24 itu mau operasi. Namun menurut perkataan Agus, ternyata Agus itu nggak punya uang cenah buat operasinya karena uangnya udah semuanya ada di yayasan dan uang dipindahkan itu secara paksa dan diancam oleh Teh Novi. Begitu menurut pihak Agus. Kalian bingung kan? Harusnya kayak ini loh, kita tuh lagi dalam proses pengobatan, kok tiba-tiba uangnya nggak ada? Padahal kan uangnya jelas-jelas ada di yayasan. Kalau Agus butuh pasti langsung di TF dong. Nggak mungkin ini uang meskipun di yayasan nggak bisa dipakai, nggak mungkin. Dan bilang dana tidak ada, padahal dana jelas-jelas ada dan memang di tangan yayasan gitu. Tapi yayasan pasti bakalan langsung memberikan dana tersebut jika kebutuhannya untuk pengobatan Agus maupun operasi 500 juta kayak ganti donor mata 700 juta pasti langsung di TF gitu. Selama itu untuk pengobatan Agus. Nah, mulai panas nih guys ya situasi di live itu. Nah, pihak Teh Nopi pun menjelaskan dong tentang WA yang menurut pihak Agus itu merupakan pengancaman dan pemerasan. Jadi gini guys, kita flashback sebentar. Seperti yang kita tahu bahwa dulu uang donasi ini dipegang oleh pihak Agus sendiri gitu di rekening Agus. Nah, pada saat itu Teh Novi kan selaku orang yang bertanggung jawab dengan uang donasi ini, Teh Novi meminta mutasi rekening dari rekening Agus. Namun 1 kali 2 kali tidak diberikan oleh keluarga Agus. Makanya adalah tuh Teh Novi nge-WA kayak gini. Kirim mutasinya, kalau nggak dikirim aku bakalan laporin ke dinas sosial atau aku viralkan. Nah, kalimat-kalimat inilah yang membuat pihak Agus melaporkan Teh Nopi dengan pasal pengancaman dan pemerasan. Padahal kan sudah jelas Teh Nopi hanya meminta mutasi rekening saja. Itu juga sebagai bentuk tanggung jawab Teh Novi kepada yayasannya, kepada uang donasinya. Karena kan bagaimanapun juga dinas sosial itu adalah orang atau lembaga yang memantau yayasannya Teh Novi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kredibilitas yayasannya Teh Novi. Lagi pula disebutkan akan dilaporkan ke dinas sosial, itu emang nyambung guys, karena lagi-lagi yayasan ini diaudit atau dipantau oleh dinas sosial. Nah, kalau misalnya tiba-tiba dinas sosial ini datang ke yayasan Teh Novi, kemudian ditanyakan lah tuh soal donasi Agus, kan donasi Agus gede, pastinya mengundang perhatian gitu ya, termasuk dari Dinsos. Nah, kalau pihak yayasan tidak bisa menjawab mutasi rekening dari uang donasi tersebut, maka yang akan menjadi masalah adalah yayasan Teh Novi itu sendiri. Makanya kalau dilaporkan ke Dinsos ya ini nyambung-nyambung aja, nggak apa-apa. Meskipun misalkan terkesan ancaman juga ya ancamannya nyambung gitu, dan ancaman ini tidak mengancam nyawa, tidak mengancam kejiwaan, tidak mengancam hal-hal yang buruk tentang Agus gitu.
Nah, ada pun nih kalimat yang akan saya viralkan. Nah, menurut Teh Novi, kalimat ini merupakan kalimat yang ngarahnya ke positif. Jadi gini, dulu yang mau diviralin tentang kasusnya Agus ini adalah keluarga Agus ya. Tapi sekarang setelah kayak gini diminta mutasi nggak dikasih-kasih, mau diviralin kok gak mau. Padahal kata Teh Novi ini mah ya, kata Teh Novi, kalau misalnya ini diviralin bisa jadi kan donasinya bertambah gitu. Respon dari pihak Agus, Ibu Marlina mengatakan bahwa kalimat saya viralkan itu lebih ke mengarah ke hal yang negatif, tidak ada aspek ke arah positif sama sekali. Nah, untuk hal ini aku memang setuju sama Ibu Marlina, di mana kalimat saya viralkan itu menurut aku itu emang lebih condong ke hal yang negatif. Jadi emang nggak ada aspek positif-positifnya. Jadi pas diviralin pasti Agus bakalan mendapatkan dampak negatif. Tapi meskipun diviralin, ini emang harus diviralin. Kenapa guys? Karena setelah mutasi itu didapatkan oleh Teh Novi, ternyata memang terbukti kalau uang itu disalahgunakan. Meskipun ini hal negatif, kalau hal ini diviralkan ini bagus. Kenapa? Supaya orang yang telah menyalahgunakan uang Agus ini itu mereka bisa mengerti, mereka bisa ada rasa takut. Jadi tidak akan menggunakan uang donasi ini untuk kepentingan mereka dulu gitu. Jadi tetap diprioritasin kesembuhan Agus dulu. Sehingga uang donasi ini lebih spesifikasi untuk pengobatan Agus terlebih dahulu. Dan juga sebagai bentuk transparansi kepada kita netizen selaku donasi. Jadi bagus ini mah kalau diviralin juga meskipun hal negatif, karena emang ada yang nggak beres. Nah, tapi untuk kalimat kasus pemerasan ini tidak terbukti ya guys. Karena pada saat pemindahan dana dari Agus ke yayasan, itu tuh memang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Nah, dulu itu pas tanggal 12, pemindahan 1M pertama kali, itu dilakukan karena memang adanya penyalahgunaan gitu. Jadi, pihak yayasan langsung mengamankan uang tersebut supaya memang diprioritaskan untuk pengobatan Agus dulu gitu. Nah, untuk 300M nih, 300 juta yang nyusul, itu pun diberikan langsung oleh Elmi kepada Teh Novi dengan kalimat yang kayak, aku percaya sama Teh Novi nih, aku mau TF uangnya ke Teh Novi orang baik, bla 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 bla. Intinya keluarga Agusnya yang memberikan kepada pihak yayasan, bukan pihak yayasan yang meminta dengan pengancaman ataupun pemerasan. Nah, di sini pihak Agus mulai terpojok nih. Mereka mulai blunder, jawaban-jawaban mereka malah melebar ke sana kemari. Contohnya, Pak Mustafa, dia malah menjawab kayak, aku tahu nih kejahatan-kejahatan yayasannya Teh Novi, ada nih info-infonya dari si A, B, C gitu. Berkas-berkasnya juga aku punya tentang kebusukannya yayasan Teh Novi. Ini kan mulai gak nyambung gitu, nggak mengerucut ke kasusnya Agus, malah melebar ke kesalahan-kesalahan Teh Novi yang memang itu juga belum tentu pasti benarnya. Lagi keos-keosnya nih, pihak Agus gak bisa ngejawab, adalah tuh Farhad Abbas telepon. Mungkin Farhad Abbas juga nonton live-nya ya, jadi langsung gercep gitu. Nah, di situ Farhad Abbas ngomong, kalau sekiranya kita itu cuman debat-debat doang, mendingan pihak Agus tuh pulang katanya. Mereka diundang ke acara tersebut untuk damai. Kalau mau damai ya cepet aja gitu damai. Karena, dengerin nih, karena Farhad Abbas memberikan kewenangan penuh kepada 3 orang ini untuk berdamai. Nah, gitunya inget-inget nih. Nah, kalau misalnya cuma debat-debat kayak gini, mendingan keluar aja lah, pihak Agus mendingan pulang aja gitu. Farhad Abbas ngomong ini sambil emosi guys. Nah, terus moderator nanya nih Bang Farhad sama Agus katanya lagi di jalan nih, bener nggak? Bener nggak? Nah, terus jawaban Farhad Abbas katanya, Agus sama Farhad Abbas nggak akan ke sana karena di sana kita bakalan cuman dipermalukan, cuman bakalan jadi bahan tontonan yang bener-bener bakalan dipermalukan. Dan Farhad Abbas langsung menutup telepon tersebut secara sepihak dan tidak sopan. Nah, moderator pun ingin menjelaskan nih sebenarnya sebelum ditutup teleponnya, tapi keburu ditutup teleponnya. Nah, kata Kak Abraham bahwa sebenarnya di acara ini tidak akan ada orang yang dipermalukan karena kita berbicara dari hati ke hati untuk mencari sebuah titik terang untuk perdamaian dari kisruh yang sedang terjadi ini. Tapi ya itunya udah netting duluan tuh pihak Agusnya, makanya nggak dateng. Ternyata kan awalnya bilang ada acara nih di Polda gitu, tapi ternyata pada saat sudah selesai mereka pun tetap tidak datang dengan alasan takut dipermalukan. Padahal ya kenapa harus malu gitu? Kalau nggak salah nggak usah malu, kecuali kalau memang mereka merasa dirinya salah, ya pasti ada rasa malu karena dia takut ketahuan. Di sini
situasinya bener-bener chaos banget, dimana pihak Agus bener-bener kayak mau keluar nih, mau pulang, karena mungkin mereka udah nggak bisa ngejawab apa pertanyaan yang dari pihak Teknopi, karena memang ini semua cuma salah paham yang dijadikan sebuah kasus pelaporan gitu. Nah, di sini langsunglah ke kesimpulan atau acara inti dari acara ini, yaitu penawaran perdamaian dari Teknopi. Nah, itu ada sebuah surat, ya beberapa lembar, yang dimana isinya itu merupakan penawaran-penawaran perdamaian dari pihak Teknopi ke pihak Agus yang akan dibacakan oleh pengacara Om Brian ini. Nah, tapi guys, ada yang nyesek nih di sini. Pada saat Om Brian itu mau membacakan ini, nah dia tuh nanya, ini mau dibacain atau mau diserahin aja nih ke pihak Agusnya. Nah, terus Pak Mustafa sama Bang Rafli ini ngomongnya kayak, bacain aja semuanya, bacain semuanya. Jadi ngomong tapi seolah-olah nyuruh dengan cara yang tidak sopan sekali, guys. Ini menurut aku nyesek banget. Nah, di situ Bang Om Brian masih oke, aku bacain nih semuanya supaya emang lebih transparan kepada masyarakat gitu ya. Nah, sebelum membacakan, Om Brian menyampaikan beberapa kata dari isi hatinya, yang dimana kata-katanya itu bener-bener menyentuh hati, guys. Tapi lagi enak-enak ngomong nih, lagi enak-enak kita dengerin, tiba-tiba si Bang Mustafa sama Bang Rafli itu nyelak. Katanya mau bacain, cepet dong bacain, jangan banyak bla. Itu benar-benar kita nyesek banget, guys. Nah, langsung Om Brian pun dengan muka kesal, muka marah, itu kelihatan banget sih marahnya. Aku juga marah gitu, kenapa dipotong sih, tunggu dulu sebentar sabar, emang kenapa sih? Nah, terus langsunglah Om Brian membacakan surat surat penawaran damai itu dengan muka kesal, nada yang cepat, pokoknya bener-bener amarah banget. Nah, gini nih guys, isi penawarannya. Ini mah kesimpulannya ya guys. Jadi ada dua penawaran dari pihak Teknopi kepada pihak Agus. Yang pertama, uang donasi itu tetap berada di rekening yayasan, dikelola oleh yayasan, prioritasnya untuk kesembuhan Agus. Jadi Agus mau berobat apapun dimanapun, itu uang selama cukup pasti bakalan diberikan kepada Agus secara langsung ya guys. Namun nanti kalau misalnya sudah sembuh Agusnya, terus uangnya masih banyak sisanya, itu mau dikemanain? Ternyata di ke Agusnya. Tuh kan, kata aku juga apa? Gak akan tuh yayasan minta sepotong dua potong duit itu buat mereka, enggak. Tapi tetap bakalan diberikan kepada Agus secara menyeluruh. Tapi diusahakan Agusnya sembuh dulu, maksimal dulu pengobatannya. Nah, kemudian pilihan yang kedua, uang donasi ini yang sekarang sisanya 1,3, ini dikelola oleh orang ketiga. Nah, siapa nih? Contoh aja ya, misalnya oleh Dinsos. Jadi uangnya udahlah di Dinsos aja. Tapi ini juga atas persetujuan pihak Teknopi dan juga pihak Agus ya. Orang ketiganya ini nggak bisa dipilih oleh Teknopi, nggak bisa dipilih oleh Agus, tapi harus dipilih oleh mereka berdua. Nah, pihak ketiga ini hanya menyimpan uang tersebut. Kalau Agus butuh, kalau Agus mau pakai, pihak ketiga ini harus memberikan uang tersebut kepada Agus secara cepat, tapi dengan tujuan memang untuk kesehatan Agus. Dan lagi-lagi, kalau misalnya uang itu tersisa, uangnya bakalan semuanya diberikan kepada Agus. Pihak ketiga ini dilarang untuk meminta jatah penyimpanan, misalkan kayak bank gitu ada bunganya, tidak boleh memotong, dan tidak boleh, ya pokoknya nggak boleh ngotak-ngatik ini sepeser pun. Nah, setelah dibacakan nih penawarannya, si orang yang kagak sabaran tadi, Pak Mustafa sama Bang Rafli, kagak bisa jawab guys. Kata dia mereka gini, kita akan bawa berkas ini ke Farhad Abbas, ke Agus, ke pihak tim gitu, baru kita bisa menjawab. Ya mau pilih yang mana gitu, mau pilih yang poin 1 atau poin 2 atau tidak memilih sama sekali gitu. Ya tadi ngomongnya Bang Farhad ngomong kalau misalkan mau damai aja. Kan Farhad Abbas sudah memberikan kewenangan kedamaian kepada 3 orang tersebut. Sekarang udah ditawarin kedamaiannya kok nggak langsung dijawab, ya pengen nomor 1 misalnya, ya pengen nomor 2, kenapa nggak bisa langsung dijawab? Padahal kan udah punya wewenang gitu untuk menjawab. Nah, kan berarti artinya apa? Kalau hal ini itu harus ngomongnya harus bener-bener sama orang yang bersangkutan. Harusnya Agus atau Farhad Abbas atau Wawa atau Elmi itu datang biar langsung gitu. Kalau banyak orang seperti ini, ya ini bakal lama selesainya karena makin melebar ke sana kemari.
Jadi kenapa nih nggak langsung dijawab? Apakah kedua pilihan ini tidak ada yang menguntungkan ya? Nah, kalau menurut aku pribadi, mau pilihan satu ataupun pilihan dua, ini merupakan pilihan yang sama-sama baik karena tujuannya memang untuk pengobatan Agus gitu. Dan kalau udah selesai pengobatan, sisanya juga ditransfer semuanya ke Agus, bebas mau dipakai apapun, mau dipakai usaha, dipakai umroh, dipakai haji ya, terserah gitu ya. Masalahnya di mana nih? Poin 1 sama 2 ini cek aku mah bagus banget gitu. Tujuannya untuk Agus karena memang dari awal donasinya juga untuk Agus ya. Kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya di live streaming itu kita tidak dapat apa-apa. Tidak ada titik temu apa-apa, tidak ada titik terang, tidak ada hal yang lebih baik gitu, cuman ada apa penawarannya aja dari Teknopi seperti itu. Kita lihat dulu beberapa hari ke depan apakah pihak Agus akan menyetujui penawaran damai dari Teknopi ataupun tidak. Mungkin Agus, keluarga Agus pengennya kan tadi Bang Mustafa di awal ngomong kalau pengen Teknopi damai uangnya langsung aja di TF ke Agus. Nah, kalau seperti itu aku kurang setuju. Karena apa? Karena seperti yang sudah nih guys, kemarin kan uangnya dipegang oleh Agus. Terbuktikan adanya penyalahgunaan uang tersebut. Bahkan uangnya itu yang dipakai disalahgunain lebih gede daripada nominal pengobatannya Agus. Nah, jangan sampai hal ini terulang lagi. Makanya memang harus ada orang yang mengelola uang tersebut, mau pihak yayasan ataupun orang ketiga yang sudah disebutkan tadi. Guys, jadi segitu dulu video kali ini. Itu adalah rangkuman dari live streaming yang udah aku tonton diulang-ulang. Kenapa? Karena aku takut salah ngomong guys. Tapi ini bisa kalian cross check gitu di live streamingnya Bang Densu ada kan, meskipun live streamingnya udah kelewat masih tetap ada di channelnya Bang Denny Sumargo. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Maaf banget kalau aku ada salah-salah kata. Kalau kalian ada ide nih aku harus bahas apa di next konten, boleh banget komen di bawah. Thanks for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.